Baik, terima kasih. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa, tibalah kita pada acara inti dari workshop hari ini, yaitu penyampaian materi workshop oleh narasumber kita, yaitu Ibu Catia Ramadhani Nur dan Ibu Eka Septia Wahyuni. Pada sesi ini nantinya akan ada simulasi interview bersama kedua narasumber kita, jadi nanti dipersilahkan join breakout room sesuai dengan room masing-masing yang telah dibagikan. Dalam sesi ini, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Arina Saniati, SPMSI. Berikut saya bacakan profil singkat beliau. Nama lengkap, Arina Saniati, alamat beliau ada di Perum Bangas Permai Palangkaraya. Riwayat pendidikan, beliau merupakan lulusan S1 dari Institut Pertanian Bogor pada Departemen Agronomi dan Hortikultura. Kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya di Institut Pertanian Bogor juga pada program studi pemuliaan. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di program studi agroteknologi serta mengampu beberapa mata kuliah seperti genetika dasar, pemulihan tanaman, dan bioteknologi pertanian. Itulah profil singkat dari moderator kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk memandu jalannya acara, kepada Ibu Arina kami persilahkan. Sebelumnya, sebelum lanjut ke Ibu Arina, mohon izin kepada Bapak Koordinator Program Studi, jikalau ada kegiatan selanjutnya diperkenankan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih Bu. Saya nanti izin. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Izin Bu. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rina. Silakan Bu. baik, terima kasih. Suara saya jelas terdengar? Jelas Bu. Jelas. Ya, baik. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, kemudian juga kedua narasumber kita, serta rekan-rekan mahasiswa ya yang luar biasa. Ini pagi-pagi partisipannya sudah 83 orang ya. Semoga nanti semakin berjalannya waktu banyak yang bergabung, karena terakhir ada berapa Bu Nana yang mendaftar, sudah ada berapa orang? Data terakhir ada di 103. Data terakhir ada di 103, jadi kemungkinan ada 20 lagi yang belum bergabung ya. Luar biasa ini atensi dari teman-teman. Baik, perkenalkan ya, saya tadi Arina Saniati yang insya Allah akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, ya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya narasumber kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah Ibu Katia Ramadhani Nur. Betul ya, Bu? Namanya. Beliau merupakan praktisi ya dari Human Resources di bidang talent acquisition dan dengan pengalaman hampir 5 tahun ya. Saat ini beliau juga berkarir di PT Astro Teknologi Indonesia, serta juga merupakan founder dan juga leader HR konsultan di PT Intala Insan Cendekia. Ya, ini juga menunjukkan bahwa beliau tidak hanya sebagai praktisi ya, tetapi juga konsultan di bidang pengolahan sumber daya manusia. Beliau berpengalaman ya dalam proses rekrutmen, kemudian mulai dari searching kandidat, proses interview hingga assessment dan juga talent mapping. Nah, bisa dilihat untuk CV dari pembicara luar biasa. Baik, sesi ini juga nanti akan didampingi oleh narasumber kita yang kedua, yaitu oleh Ibu Eka Septia Wahyuni. Mungkin bisa ditampilkan CV-nya. Beliau juga merupakan profesional di bidang talent acquisition dan juga employer branding dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Ya, bisa dilihat CV-nya luar biasa ya teman-teman. Saat ini menjabat sebagai talent acquisition dan employer branding ya, asisten manager di salah satu perusahaan ini di East West ya.
Kemudian dalam perjalanan karirnya, beliau pernah juga menjadi Lead Talent Acquisition Specialist di PT Indonesia Indikator, serta berpengalaman juga sebagai Senior HR Recruitment Konsultan dan menangani HR Operation di Bluebird Group. Ya, sehingga kita apa namanya yakin ya dengan kapabilitas kedua pembicara yang memiliki pemahaman yang komprehensif ya baik dari sisi operasional dan maupun di sisi strategis ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Katia Ramadhani Nur untuk menyampaikan materi. Bu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mengundang kami. Saya Katia, memang tulisannya C, tapi bacanya Katia gitu. Nah, kalau saya sih cenderung egaliter aja ya. Manggil Mbak Katia boleh, manggil Bu Katia boleh. Ya. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, baik. Kalau begitu, saya izinkan saya untuk share ya. Oke, untuk teman-teman, apakah sudah terlihat ininya, Sudah, PowerPoint-nya? Lihat, Bu. sudah. Terlihat. Sudah terlihat ya. Oke, baik. Sebelumnya aku juga, saya juga ingin appreciate untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Keren banget nih pagi-pagi gitu ya. Pengen banget untuk berkembang, pengen banget nih nanti setelah lulus atau saat ini sudah lulus, aku gimana caranya ya aku mau kerja. Dan aku sangat-sangat appreciate buat teman-teman yang udah hadir di sini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah memberikan akomodasi ya untuk kita sama-sama belajar. Sedikit disclaimer, teman-teman, di sini aku sifatnya discuss ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau ada pertanyaan, itu boleh banget langsung aja di chat atau misalnya jump in gitu ya. Aku sangat-sangat appreciate gitu. Karena kapan lagi nih teman-teman bisa dapat kesempatan gitu ya buat discuss nanti ke depannya mau cari kerja itu kayak gimana sih? Tuh. Oke, terus kalau misalnya ada kendala, suaraku hilang, putus-putus, ataupun tiba-tiba mati gitu ya PPT-nya, please feel free untuk memberikan infonya. Oke, kita mulai yuk teman-teman. Nah, sekarang poin belajarnya kita ada tiga ya. Yang pertama ada recruitment proses. Sebenarnya recruitment proses itu seperti apa sih? Lalu juga ada pembuatan CV dan portofolio. Bedanya CV sama portofolio itu apa ya? Selanjutnya nanti kita akan coba untuk interview. Balik lagi, mungkin aku hanya butuh waktu sekitar 25 sampai 20 menit untuk menjelasin ini. 10 menit nanti kita ada sesi tanya jawab juga. That's okay. Tapi kalau di tengah-tengah ada yang mau nanya, silahkan. Dan selanjutnya kita juga nanti akan ada praktek ya. Gitu. Oke. Nah, uh, pengen tahu nih apa sih yang mesti disiapin buat recruitment proses. Jadi sebenarnya untuk di recruitment proses, aku mau ceritain di perusahaan biasanya ada dua nih teman-teman. Ada additional, penambahan, dan ada juga replacement gitu. Kalau udah nih gitu ya, wah banyak banget ternyata lingkup yang harus dikerjain. Sepertinya kita butuh manpower lebih, maka mereka akan lakukan buka proses job vacancy. Ada juga replacement. Biasanya mungkin apakah ada satu nih yang resign, berarti kan harus masukin satu orang lagi. Atau misalnya, oh ya keren banget nih gitu ya, dia akhirnya promosi, maka yang posisi ini kosong. Nah, kita akan melakukan replacement seperti itu. Setelah itu baru ada job vacancy, nah, yang biasanya teman-teman lihat di job portal. Aku mau nanya nih teman-teman gitu ya, kalau di job portal yang biasanya teman-teman cari, itu biasanya di job portal apa sih? Sebut merek nggak apa-apa. LinkedIn. Halo, halo. Itu. Oh, mungkin ada yang malu nih kalau harus open mic ya. Boleh nih di grup chat aja, nggak apa-apa. Job portal apa sih yang biasanya teman-teman tahu?
Atau mungkin teman-teman ada yang pernah cari internship gitu ya? Oh, LinkedIn, betul, LinkedIn. Selain LinkedIn, Jobstreet. Oke, ada lagi. Ada LinkedIn, ada Jobstreet, Glints. Kalau orang dalam gimana? Kekuatan orang dalam. Nah, itu juga termasuk ini loh, salah satu tanda kutip job portal ya, gitu. Karena nanti ketika teman-teman udah di level medior atau senior, untuk hal-hal kekuatan orang dalam tuh sangat-sangat dibutuhkan juga gitu ya. Kayak kita bisa ikut komunitas atau misalnya seminar-seminar, and that's okay. Justru kalau jadi dari orang dalam, tanggung jawabnya tambah gede teman-teman, karena kan kita jadi referral ya dari orang yang udah rekomendasiin kita. Oke, nah selain LinkedIn, Jobstream, Glints, apa lagi nih teman-teman? Mungkin FJB Palangka, karir.com, bener nih, ada forum, Upwork, ada yang teman-teman ada yang pakai Telegram nggak? Ini nggak cuma job portal ya. Kita coba di Telegram itu, kalau misalnya teman-teman cari ya info karir, agroteknologi, agrobisnis, itu suka ada yang share tuh. Atau ada yang suka buka channelnya WhatsApp, itu juga bisa. Terus mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Deals, Deals, terus juga Kaliber. Soalnya asal lagi nyari nih, kita pakai Kaliber juga selain ini ya, buat Astro Farm. Oke, ada yang mau dengar mungkin teman-teman? Tadi ada sempat mention FJB Palangka. Apa nih FJB Palangka? Forum jual beli Palangka kah? Boleh ada diceritain Mas Tommy? Ya dong, ceritain FJB Palangka tuh apa sih? Buat jualan apa nih? Di WA ada JBD. Oke. Boleh nih Mas Tommy, iya kak forum jual beli. Kalau Mas Tommy, JBD itu apa sih? Oke, Mas Tommy nanti balik, jual beli darat. Oke, baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kita nggak terbatas aja dari website. Oh, ada banyak info-info. Tapi benar juga nih apa yang dikatakan Kak Tommy gitu ya. Suka ada info juga di Facebook itu juga kurang lebih seperti itu ya. Nah, ada apa aja sih gitu ya? Yang pertama tuh portal, tim rekruter itu mereka kan Tuhan kita. Setelah itu biasanya teman-teman jangan kaget nih tiba-tiba ditelepon karena ketakutan Gen Z itu kan ditelepon ya. Nah, kadang juga ada yang ngasih tahu di WA gitu ya, Mas, kita dari ini minta waktunya dong untuk melakukan HR screening gitu ya. Lalu untuk selanjutnya HR screening itu ada yang ditelepon, ada juga yang langsung interview gitu ya. Sekarang sih beberapa perusahaan udah banyak nih pakai yang online, tapi tidak menutup kemungkinan ada panggilan yang offline juga gitu. Setelah HR screening, beberapa ada yang ngasih technical test gitu ya sebelum ke user. Nanti ketika user baru dia akan interview lebih ke technical gitu. Terus ada beberapa setelah interview user bisa jadi ke bagian manajerialnya gitu ya. Misal ke manajer atau VP-nya. Setelah itu baru melakukan kan CV. Sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman, siapa di sini yang udah bikin CV-nya? Atau lagi bikin? Ayo yuk teman-teman, saya, oh Mas Faisal. Ada selain Mas Faisal? Mungkin mau tanya nih, Mas Faisal atau teman-teman yang udah bikin. Ketika bikin CV, apa sih yang bikin bingung yang mau ditulis? Ya sudah. Oke. Mungkin Mas Faisal boleh cerita nih, nggak apa-apa di chat aja gitu ya. Ketika bikin CV, apakah ada yang bikin, aku masih nulis apa ya? Ada kendala nggak ya?
Oke, kita sambil lanjut ya, Mas Faisal ya. Dan kalau ada teman-teman yang mau share, sekalian kita bahas, atau ngerasa nggak enak nih, namanya disensor dulu. Itu nggak apa-apa. Oke. Nah, aku mau cerita sedikit apa sih bedanya CV sama portofolio. Kalau CV itu lebih ke arah ke biodata kita. Kita tuh siapa sih gitu ya, pengalaman, terus data-data yang biasanya dibutuhkan, kayak domisili, nomor telepon, nomor info kontak gitu ya. Terus biasanya cenderung lebih simpel gitu ya, terkait dengan pengalaman-pengalaman seperti apa secara general. Dan biasanya digunakan buat berbagai posisi. Tapi kalau untuk orto, itu pembuktian nih, sejumlah karya yang telah dibuat, dan juga potensi masa depan. Dalam arti, aku udah pernah buat ini loh, buat kedepannya aku juga berpotensi buat ngelakuin B, C, D misalnya. Dan dia jadi penguat nih, misal di pengalaman di CV udah ada, let's say, waktu itu pernah memberikan penyuluhan gitu ya kepada petani. Nah, itu di CV kan, ketika di portofolio bisa dijabarin lebih. Ada fotonya juga nih waktu penyuluhan seperti apa. Bisa kayak gitu. Dan dia jadinya lebih lengkap dan panjang. Dan biasanya untuk porto itu lebih spesifik nih buat posisi yang mau dilamar. Ini aku ngambil langsung dari Kemenaker loh. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya sebagai pelamar kerja, kita harus tahu kita ini siapa sih gitu ya. Mungkin ada yang tahu Mawon tahun 2019-an kayak ngetrend. Nah, kita juga harus tahu apa sih latar belakangnya yang kita punya gitu ya. Oh, aku dari ambil teknologi gitu ya. Waktu itu aku pernah ikut UKM A, waktu itu aku pernah KKN di B misalnya, aku pernah ngelakuin C gitu. Itu kan juga bisa masuk ke latar belakang termasuk keahlian dan pengetahuan. Selanjutnya balik ke karakter. Aku orangnya kayak gimana sih sebenarnya gitu. Mungkin ada yang bilang kalau kita lihat di Twitter ya atau di X, Gen Z tuh bisa kerja tapi nggak bisa interviewnya gitu ya karena kagok komunikasinya seperti apa atau ada beberapa orang yang mungkin dia merasa lebih nyaman kerja sendiri gitu ya and that's okay ada kok beberapa uh, pekerjaan yang memang harus mengerjanya cenderung individual misal jadi seat researcher gitu ya tentu berbeda dengan teman-teman yang bekerja sebagai technical field officer misalnya mungkin buat yang technical field officer kan merasa lebih suka ketemu orang searcher di belakang meja karena dia lebih suka bergumul dengan pikirannya dan juga aku bisa ngulik nih gitu and that's okay sesuai dengan karakternya tapi apakah orang yang lebih suka ketemu orang lain dia nggak bisa jadi researcher nggak juga gitu ya balikin lagi sesuai minat dan bakat itu mesti gimana sih oh mesti panjang detail terlalu personal gitu ya sampai infonya nggak relevan nih dengan pekerjaan yang dilamar grammarnya kurang tepat di Indonesia kita juga punya grammar loh gitu ya kontak yang tidak sesuai ini sering terjadi sebenarnya gitu ya ketika chat loh kok salkir gitu ya termasuk typo apalagi typo untuk posisi yang harus detail banget let's say finance misalnya atau research itu red flag banget gitu ya teman-teman nah yang dicari perusahaan itu gimana tentu pengalaman yang terkait pembuktian dari skillnya dan kata kuncinya sesuai lowongan mungkin teman-teman pernah dengar ATS. Oke, oh ini ada pertanyaan Kak Waisal bertanya kalau bikin CV ATS itu lebih dari satu lembar boleh berarti ya boleh, tapi jangan lebih dari dua ya gitu. Nanti kita juga ada bahasa kayak gitu Mas Waisal. Thank you ya pertanyaannya. Nah ini yang tadi aku ceritain yang perlu dihindari nih panjang CV lebih dari 2 halaman khususnya untuk teman-teman yang fresh grad 2 halaman itu udah oke banget ya. Let's say apply jadi research, ya tentu harus ada kata research-nya, atau misalnya discovery, atau misalnya documentation, gitu ya. Ada kata-kata kerja yang berhubungan dengan research, gitu. Atau fontnya yang terlalu kecil, terlalu variatif. Di CV kalau bisa satu font, gitu ya. Paling banyak 2 font, gitu. Atau misalnya penjelasannya terlalu singkat, atau terlalu umum, atau malah rhetorical banget, gitu ya. Impact-nya nggak kelihatan. Atau misalnya menggunakan diksi atau singkatan yang tidak dipahami perusahaan. Misalnya itu jargon-jargon waktu dulu di universitas
misalnya di organisasi. Jadi ya kita nulis semua yang pernah dikerjain tapi nggak fokus sama masalah bahasa Inggris. 80% Inggris kita ada CEFR misalnya A1, A2, B1, C2 yang mana itu kan satuan yang sudah diamini gitu ya di dunia gitu. Atau menggunakan bahasa yang pasif karena kita maunya pakai bahasa aktif nih kata kerjanya gitu ya. Serta satu CV untuk berbagai posisi. Misalnya ya buat jadi seat researcher pakai satu CV yang ini, terus buat jadi TFO, Technical Field Officer, CV-nya juga sama gitu ya. Padahal CV yang tadi sebelumnya lebih cocok ke researcher atau ke quality QA misalnya. Tahu apakah aku terlalu cepat? Thank you banget nih Kak Juliananda. Oke, baik. Nah, lalu untuk selanjutnya, kalau sedikit ya, di konten CV tuh biasanya ada apa aja sih? Ini biasanya dipakai di ATS. Jadi ada informasi pribadi, ada personal profile, pendidikan, pengalaman, project-projectnya, baru kita di bawahnya ada keahlian atau penghargaan. Kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, kata-kata action verbs-nya gitu, atau kata kerja. Apa sih yang kita lakuin gitu. Ini mungkin tulisannya agak kecil. Oke. Oh, nggak bisa zoom ya. Tapi rata-rata seperti itu. Aku cukup terbuka dan kalau misalnya ini mau di-share, it's okay banget gitu. Nah, ini adalah salah satu CV yang kurang oke gitu ya. Kalau di teman-teman kelihatan nggak ya tulisan-tulisannya atau kekecilan? Masih terlihat yuk. Oh, masih terlihat ya. Masih. Oke. Di sini aku tulis bad example gitu ya. Atau yang belum benar nih. Menurut teman-teman, kita pakai yang sebelah kiri aja deh, yang Mark Tyler. Apa sih yang menurut teman-teman ini masih kurang? Di via chat juga nggak apa-apa. Fontnya boleh. Ini fontnya pakai papyrus nih kayaknya ya. Oke, thank you Kak Faisal. Yang lain mungkin nggak ada foto diri. Oke, yang lain? Itu Kak Nah, apa kita coba nilai ya. dimasukkan? Nilai bahasa Ya, Inggris Kak itu? ini masukin. Betul banget nih Kak Mbak Bu Anina. Oke, kalau kita lihat ya, dia bahkan nggak nulis experience, gitu kan. Jadi kita juga nggak tahu nih seperti apa, gitu ya. Terus kalau kita ngeliat lagi ke atasnya, eh, perlu nggak sih sampai nulis alamat rumah sedetil itu? Itu sebenarnya it's okay kita kalau nggak nulis alamat rumah, tapi kita tulis aja kotanya. Kalau misalnya yang kita apply nih, let's say kita di Kalimantan Tengah gitu ya, tapi kita mau apply di Jakarta. Gak apa-apa kita tulis Kalimantan Tengah, tapi dalam kurung willing to relocate atau bersedia untuk relokasi. Kalau misalnya teman-teman pengen merantau, itu it's okay banget, bahkan jadi nilai plus nih gitu ya. Ketika misalnya teman-teman mau merantau, willing to relocate atau bersedia untuk relokasi. Oke, gitu. Oke, dong teman-teman, ada lagi nggak yang kira-kira kurang nih? Nggak ada kontrol dan J bagian penjelasan yang kanan nggak ada namanya. Oke, oke. Dari Mas Haryanto nggak ada foto diri gitu ya. Itu juga bisa salah satu gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang it's okay gitu ya nggak ada foto dirinya. Khususnya memang untuk posisi yang dia nggak terlalu banyak ketemu orang. That's fine. Kayak gitu. Nah, yang kanan nggak ada namanya. Bener nih, yang kanan nggak ada namanya. Ini siapa ya? Gitu.
Terus kita lanjut lagi, nggak ada kontrol plus J bagian penjelasan dirinya. Yang mana nih, Mas Tommy? Yang kiri apa yang kanan? Karena kontrol J ini yang aku tahu ya, gitu ya. Jadi biasanya buat buka halaman ini nggak sih download? Oh, yang kiri. Oke. Oke, sip. Tuh, lalu untuk selanjutnya tidak mencantumkan skill, Kak, malah mencantumkan hobi. Tuh, yang bagian kiri ya, enjoy skill, tapi dia nggak jelasin ini di worknya seperti apa, skill yang dia pakai untuk ngelakuin pekerjaannya seperti apa, sampai SD. Kira-kira relevan nggak tuh? Betul, reward ini kan terlalu banyak, benar nih kata Kak Angelika, gitu ya. Oke, thank you banget teman-teman. Aku senang deh banyak yang chat gitu ya. Oke, berarti udah kebayang ya yang kurang cocok tuh seperti apa sih? Gitu. Nah, ini kita lanjut lagi, gitu ya. Oke, ini kelihatan nggak teman-teman? Sekarang kelihatan? Terlihat. Oke. Oh, terlihat ya. Mohon maaf ini tulisannya agak kecil. Kalau kita ngambil di sisi sebelah kiri yang Kate O'Donnell gitu ya. Ini rata-rata bentuk CVFTS seperti ini. Kalau di beberapa, kalau di luar ya, di luar negeri, oke nggak pakai foto gitu ya. Kalau Indonesia cenderung rata-rata foto gitu. Ada beberapa yang mungkin teman-teman di sini, kayaknya aku pengen switch karir gitu ya. Let's say, oh kalau di tech lagi seru nih mau jadi product manager gitu ya. Jadi kayak ininya. Makanya educationnya I- di taruh bawah, karena itu bakal jadi hook gitu ya. Atau buat bikin rekruter merasa, oke juga nih, ini orang dia ini, dia punya project kayak gini, dia masukin educationnya agak di bawah. Ada juga yang kalau misalnya di inline sama educationnya, maka dia taruh di atas gitu. Habis itu dimasukin ke leadership experience, skillnya seperti apa. That's okay, sesuai dengan kebutuhannya aja. Gitu. Oke, ini aku izin lanjut ya. Kak Katia, suaranya sepertinya putus-putus ya, Kak? Nah, kalau Halo? Mbak Katia, suaranya kayaknya putus-putus deh. Bisa mungkin dicek kembali koneksinya. Iya. Mbak Katia, monitor.
Ya, halo Mbak, kalau sekarang suara saya apakah Mas? Eh, lumayan lumayan lebih baik. Oh, lebih baik ya. Oke. Iya, iya. Oke. Saya pakai dua device ya Mbak ya. Jadi saya pakai satu Oh, iya, iya. buat Baik, baik, backup. Heeh, memang buat backup. Kalau ada apa-apa kan baik. pakai tablet. Oke. eh untuk share screen-nya udah kelihatan? Belum ya? Belum, belum. Oke, kalau Kalau sekarang apakah suara stabil? stabil? Iya, sudah terlihat. Oke, Oke, baik. baik. Terima kasih. Nah, mungkin yang tadi Mungkin mau tadi apa bagian mananya ya? bagian mananya ya? Berat. Mbak Katia suaranya kayaknya menggema deh. Double device. Yang satu bisa Oh di iya, mute. oke. Kalau sekarang Ya, aman, aman. aman ya, aman ya. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya, maaf tadi putus-putusnya di bagian mana ya? Kalau di saya dari awal pemaparan yang awal, yang Kate O'Donnell itu. Oh ya, Ya. ikat Iya. order dulu ya. Oke. Baik, baik, baik. Aku sedikit ulas singkat ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi tadi udah sempat cerita yang Kate O'Donnell nih, kalau misalnya teman-teman lihat, dia tulisnya di bagian domisili, dia hanya nulis city-nya aja dan provinsi gitu ya, kalau di Amerika pakai state gitu. Dan kalau email, boleh ada beberapa kandidat aku yang dia memang work emailnya dibedain gitu sama pribadi, supaya nggak skip misalnya. Boleh atau mau pakai email pribadi boleh banget, tapi make sure untuk email pribadi itu yang namanya oke lah gitu ya, jangan namanya yang aneh-aneh gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia ngasih top skillnya dulu di atasnya dan work experience, tapi educationnya di bawah. Biasanya CV yang kayak gini untuk teman-teman yang pengen switch karir, jadi dia nggak sesuai sama educationnya, and it's okay gitu. Dia akan mesti lihat sebagai hook buat rekruternya gitu ya, biar kecantol nih sama rekruternya, bukan masalah background education gitu ya, tapi aku udah punya skill ini, aku punya portofolio ini, aku punya pengalaman seperti ini gitu. That's okay tuh. Ada juga yang memang dia apply buat inline gitu ya, dengan latar belakang pendidikan gitu, dia nulis educationnya, terus dia baru nunjukin pengalaman-pengalamannya kayak gitu. Sama juga ada yang seperti ini, oh dia pengalaman-pengalamannya baru di bagian education-nya gitu. Either way, eh, manapun works gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh ketika kita nunjukin pengalaman gitu ya. Apa sih yang kita lakuin gitu ya? Let's say waktu itu jadi supervisor human capital misalnya. Kita prioritas aja 3 sampai 5 job desk. Walaupun mungkin waktu intern atau pengalaman sebelumnya teman-teman, wah Kak, aku palu gada banget nih gitu ya, semua aku kerjain Superman gitu. Ada beberapa posisi seperti itu, sangat-sangat general gitu ya. That's okay. Tapi kita bisa nunjukin mana sih yang paling sering kita kerjain atau yang paling sesuai dengan job yang kita lagi apply gitu ya. 3 sampai 5 aja it's okay gitu. Dan kita bisa nge-optimize keywords-nya seperti apa sih gitu ya, yang kira-kira bakal sering muncul di setiap job posting atau job position yang mau kita apply. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya dia mau jadi research officer. Aku mungkin ambil yang paling relate gitu ya. Nyawit nih, palm oil researcher misal. Kayak gitu. Apa sih yang dia lakuin? Nah, ini banyaknya ke research information customer willingness to pay gitu. Atau misalnya dia bikin cost and benefit analysis. Itu seperti apa sih? Gitu. Atau ketika dia intern, dia juga bisa masukin misalnya. Kayak gitu. Oh, ini mungkin lebih ini ke ekonomi saya. That's okay. That's okay. Lanjut. Skill dan kompetensi. Kita ada hard skill, ada soft skill gitu ya. Tentu teman-teman udah mengetahui nih kalau hard skill itu biasanya yang secara kompetensi
misalnya yang diajarkan di kampus gitu ya. Tapi kalau misalnya soft skill, kayak communication skill, leadership gitu ya, apakah itu bisa dibikin kuantitasnya? Bisa, tapi memang agak sulit kayak gitu. Tapi tetap sebenarnya bisa. Nah, kita masuk ke interview gitu ya. Apa sih poin penting dalam interview gitu ya? Tentunya ada cultural fit dengan budaya kerjanya. Lalu ada kesesuaian kemampuan dan pekerjaan, potensi berkembang. Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, kenapa nih karakter dan budaya kerja justru di pertama daripada kemampuan dan pekerjaan gitu. Karena di HR maupun di user gitu ya, kita juga berpengalaman ke user bahwa kalau misalnya anaknya belum bisa nih, kita bisa ngajarin. Tapi kalau misalnya karakter sama budaya, itu lebih susah ngajarinnya gitu. Biasanya makanya kenapa HR taruh di depan, karena kita ngeliat dari ini, sesuai nggak ya sama kultural perusahaan, seperti itu. Oke, apa aja sih yang dilihat dari proses rekrutmen khususnya wawancara gitu ya. Kita sebelumnya kita juga ada psikotes, ada HR dan juga dari user biasanya technical. Di jenis wawancara tuh ada apa aja? Tadi kan aku sempat mention ya di awal-awal ya proses rekrutmen tuh apa aja sih? Biasanya kalau di HRD kita ngeliat di karakter kepribadian, cultural fit or not. Gitu. Kalau di user biasanya dia lebih menggali pengalaman secara teknikal seperti apa, sesuai nggak skill dan pengetahuannya. Dan di tim user tuh bisa juga mereka ngelihat kecocokan di dinamika timnya gitu ya. Misal nih, aduh di tim gue kebanyakan diem nih anaknya gitu ya. Kayaknya butuh yang agak seru gitu. Bisa jadi mereka akan ngeliat itu cocok nggak ya sama dinamikanya. Atau ada teman-temannya kebanyakan mungkin wah udah agresif semua nih gitu ya. Harus ada yang bisa ngademin nih yang kalem-kalem. Biasanya user pun juga akan menyesuaikan seperti itu di beberapa perusahaan. Baru kita ada manajer atau direksi. Biasanya mereka pertanyaannya akan lebih ke strategik gitu ya. Menurut kamu dalam waktu 3 tahun apa sih yang bisa dikontribusikan di perusahaan? Misalnya begitu. Oke, lanjut. Nah ini yang kita lihat ya ada kompetensi, ada karakter gitu. Lalu juga ada attitude seperti apa gitu ya. Dalam sikap seperti bagaimana harus bagaimana. Lalu juga ada kesan pertama gitu ya. Kayaknya di beberapa tempat gitu ya ada yang memang harus rapih nih dengan kemeja, pakai celananya yang rapi, sepatu gitu. Ada juga yang cenderung kasual. Di kantor aku yang sekarang salah satunya di Astro, kita boleh pakai kaos gitu. Jadi eh, kandidat aku mau pakai kaos pun juga nggak apa-apa gitu. Kadang aku interview juga pakai hoodie karena menyesuaikan. Tapi ketika aku punya klien, misalnya waktu itu untuk BUMN, nggak mungkin nih kandidat aku pakai kaos gitu ya. Pasti mereka pakai batik. Aku pun juga akan menyesuaikan. Aku akan pakai batik, aku akan pakai blus, seperti itu. Kita menyesuaikan dari kulturnya. Nah, ini juga komunikasi. Apakah untuk orang-orang yang di belakang meja komunikasinya juga harus bagus banget nih gitu ya, yang intonasi dan segala macamnya. Buat beberapa mungkin ada gitu ya, tapi kita balikin lagi selama kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita udah kerjain. Yang paling penting itu, yang udah kerjain sebelumnya apa sih? Minimal harus bisa ngerjain itu gitu ya. Dan ide kita seperti apa? Atau misalnya ketika kita di challenge sama user, kalau kayak gini mesti gimana gitu ya. Selama kita bisa ngejawab dengan yakin dan benar, that's okay gitu. Dan lanjutnya ke pengalaman. Nah, selanjutnya kita pasti punya kelebihan kekurangan gitu. Itu sangat make sense. Karena kan kita manusia ya, teman-teman. Ketika kita ditanya kelebihan dan kekurangan kamu apa? Misal, oh kelebihan aku, saya orangnya suportif. Contohnya gimana? Misalnya waktu itu teman saya masuk rumah sakit, saya yang menawarkan diri untuk mengcover pekerjaannya. Ketika pekerjaan saya juga sudah selesai. Itu udah jadi contoh. Jadi kita nggak cuma ngeklaim. Atau misalnya kita punya kekurangan, jujur Bu, saya sebenarnya kurang teliti orangnya gitu. Cuman so far yang saya udah lakuin kali ini, saya selalu nge-recheck dan saya juga bikin notes untuk task list saya harus bagaimana sehingga saya bisa mengcover nih kekurangan saya. Mungkin memang saya butuh waktu lebih lama, tapi saya tetap bisa menjaga kualitas kerja. Nah, kalau kayak gitu kan enak ya, teman-teman ya. Dan rekruternya maupun usernya juga tahu, oh ini anak punya kekurangan, tapi dia udah tahu juga apa yang mesti dilakuin. Mungkin nanti aku mesti sambil bantu jaga aja
misalnya buat ngecek kerjaannya dia, but that's okay gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Suaraku jelas dan terlihat slide-nya? Aman? Aman-aman. Aman ya, baik kita lanjut lagi. Nah, ketika kita interview user gitu ya, ini adalah ketika portofolio kita sangat-sangat terlihat. Even memang di posisi itu kita nggak dibutuhkan portofolio misalnya, bedet oke kalau kita punya pribadi, portofolio pribadi. Jadi ketika ada apa-apa, kita bisa nge-refer ke situ. Gitu. Oke. Nah, ini salah satu untuk ketika kita interview gitu ya. Ada 6 kebiasaan buruk kandidat ketika interview. 33% berpostur buruk. Buruk di sini dalam arti gitu ya. Misal dia melipat tangannya atau misalnya nunduk gitu ya. Nggak ada eye contact, itu salah satu postur juga gitu kan. Atau malah buang muka gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kurang nyaman eye contact. Jujur aku pekerjaanku adalah ketemu orang banyak, tapi aku juga nggak nyaman buat ngelakuin eye contact sebenarnya. Tapi kita punya life hack nih. Ada yang bisa mungkin ngelihat di tengah mata, atau misalnya lihat hidungnya, atau lihat jidatnya, that's okay. Gitu. Atau misalnya ketika teman-teman interview online, gimana ya kalau interview online kan susah nih buat eye contact. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau aku melakukan eye contact di interview online, biasanya aku lihat langsung ke kamera. Kayak gitu, bukan ngeliat ke layar. Kalau ke layar pasti cenderung nunduk ya, gitu. Atau misalnya lagi pakai double monitor, gitu kan, pasti nggak dapat kelihatan eye contact. Tapi kita bisa ngeliat ke kamera ketika interview online. Atau misalnya bersikap gelisah, gitu ya, gelisah dalam arti make sense banget kalau kita ngerasa gelisah ketika interview. Aku pun as an interviewer, ketika aku di interview orang pasti ada rasa-rasa insecure gitu ya. Tapi kita bisa nenangin diri. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar box breathing? Jadi ketika kita harus menjaga nafas gitu ya, bisa dihitung nih 4 hitungan tarik nafas, 4 hitungan tahan nafas gitu ya, lalu 4 hitungan mengeluarkan nafas gitu. Itu sangat-sangat membantu buat ngurangi rasa gelisah ketika ketemu interviewer. Dan jujur nggak usah takut nih sama interviewer, baik itu HRD atau user. Kan sama-sama makan nasi nih, sama-sama mereka pasti pernah diinterview sama orang juga gitu ya. Jadi nggak usah ngerasa takut. Mereka benar-benar pengen tahu gitu ya pengalamannya gimana sih, keahliannya seperti apa gitu. Mungkin teman-teman udah pernah kan udah ngerasain sidang ya, gimana nih misalnya sidang skripsi gitu kan, pas udah selesai kan lega kan, kayak ya udah gitu. Nah, jujur interview mungkin sekitar 20-30% lah dapatkannya dari sidang skripsi, apalagi cuma 30 menit gitu kan, so that's okay. Anggap aja sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu ya, gak usah takut. 38% tidak memperlihatkan senyum. Memang ada beberapa posisi walaupun dia di belakang layar gitu ya, tapi tipis-tipis gitu ya. Makasih Bu atas undangannya, makasih Pak, aku diperlukan untuk ikut wawancara hari ini. That's okay. Gitu. Ini gagal kontak mata yang tadi aku cerita, 26% menjabat tangan dengan lemah gitu ya. Kita firm aja gitu. Lalu ada 26% melipat tangan, jujur itu bikin ilfeel gitu ya. Jadi ngomongnya kayak gini, mungkin bisa jadi kedinginan gitu ya, tapi kita kan bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau memang dingin mungkin AC-nya bisa dimatiin, let's say gitu ya, interview gitu. Misalnya pas ketika interview online gitu. Tapi kita bisa nunjukin sisi terbaik kita. Bukan berarti kita jadi orang lain gitu ya, tapi kita bisa nunjukin, oh this is my best version of myself gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya ini atau pengalaman gitu ya ketika interview. Baik, gimana adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, open mic-nya. Mungkin masih malu-malu mungkin. Oke, feel free ya kalau ada yang mau ditanyain via chat, that's okay banget. Ya, Nah, ini kalau life hack ya buat online interview. Dulu aku ngasih materi ini nggak pakai slide ini online interview, tapi mulai makin lama, oh ternyata kita butuh nih buat online interview life hacknya seperti apa. Ya salah satunya dress to impress gitu ya, pakai baju yang oke,
Nggak harus yang gimana-gimana banget, tapi yang penting rapi gitu ya. Minimalisir distraksi. Apalagi mungkin teman-teman mungkin udah sempat ngerasain ya waktu itu PJJ seperti apa. Ketika misalnya lagi ujian atau apa, biasanya kan kita ngomong orang di rumah nih, aku ada ujian dari jam 8 sampai jam 10, jangan masuk kamar dulu ya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Aku lagi ada online interview nih sama perusahaan X. Mama, papa, jangan ganggu dulu ya, tapi doain aku. Itu oke gitu. Terus dalam tanda kutip kita bisa datang lebih cepat dan juga tes setup gitu ya, baik itu koneksi, kamera, kamera fit atau suara gitu ya, audionya. Kita bisa ngelakuin tes setup. Biasanya paling ke 10 menit lah kalau online. Itu really great. Terus balik lagi karena kita online, kadang kan agak ke-delay suaranya ya. Make sure bahwa interviewernya udah nyelesain kalimatnya atau pertanyaannya gitu. Jadi biar nggak kepotong atau overlap. Nah, ini bukan eye contact, tapi kamera contact. Kita bisa melihat di bagian kamera. Setelah itu, ini semua sama dengan semua interview, practice makes progress, not perfect. Jujur, kita nggak akan pernah jadi sempurna gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa latihan buat bikin progresnya. Oke, mungkin ada yang mau sharing online interview? Dari teman-teman? Oh, ini ada yang chat ya. Ada yang mau share pengalamannya, soalnya kapan lagi nih biar bisa tanya-tanya gitu ya. Takutnya pas udah selesai, baru kepikiran tadi harusnya nanya A, nanya B. Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya sambil hitung waktu. Nah, biasanya dalam interview kita ada STAR. Apa sih STAR itu? Jadi ada situation, task, action, dan result. Salah satu pertanyaannya adalah, boleh tolong diceritain salah satu challenge atau konflik atau tantangan gitu ya, atau problem yang pernah Mas atau Mbak hadapi. Mungkin boleh ceritain ya situasinya atau konteksnya seperti apa yang Mas lakuin pada saat itu, dan gimana hasilnya gitu. Atau misalnya mereka pertanyaan cuma gini, kamu waktu itu paling sistem paling susah yang pernah kamu buat kayak gimana sih? Ada pertanyaannya kayak gitu lebih pendek. Nah, kita bisa ngejelasin dengan STAR. Tuh, apa sih STAR itu? Nah, contohnya bagian situation. Misalnya nih di seorang HR, dia nyeritain gitu ya, ada karyawan dia punya kompetensi yang maksimal nih, tapi ketika harus sharing knowledge, dia susah nyampein ke orang lain gitu. Dia pinter banget, tapi dia nggak bisa ngajar ke orang. Padahal dia posisi senior, let's say. Nah, tasnya apa nih? Tugas saya adalah harus supaya karyawan ini bisa ngelakuin sharing knowledge gitu. Apa sih yang dilakuin? Oh, saya bikin program mentoring trainer internal atau TOT gitu ya, training of trainer. Akhirnya resultnya seperti ini gitu. Ada juga STAR, ada evaluation, jadi STAR E gitu ya. Evaluation itu bisa jadi tambahan. Memang hasilnya seperti ini, tapi setelah saya pikir kembali, kalau misalnya saya bisa mengulang waktu, evaluasi saya adalah, oh saya bisa bikin kayak gini, 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 gini. Jadi itu dia ada reflektifnya, that's will be great too. Tapi STAR juga oke. Oke, ada yang mau ditanyain soal STAR? Atau mungkin teman-teman bisa sambil mikir, kalau aku ditanya pertanyaan, pernah nggak ya ada pengalaman aku ngadepin kendala ketika pekerjaan, atau ketika intern, atau ketika di organisasi? Mungkin teman-teman bisa sambil reflektif nih, apa ya waktu itu ya situasinya ya, dan apa sih yang aku lakuin, impact-nya apa ya, gitu. Atau ada yang mau sharing? Oke, nggak apa-apa, kita sambil refleksi gitu. Apa yang udah kita lakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, habis interview and then what gitu ya, kan kita nungguin 2-3 hari, aduh nggak ada kabar, gimana ya gitu, ini aku jangan di ghosting sama rekruternya nih gitu. That's okay banget gitu ya kalau kita mau melakukan follow up setelah 2-3 hari, it's okay gitu ya. Seminggu it's okay, 2 minggu kalau mau follow up oke. Tapi kalau memang kalau dalam 2 minggu belum ada kabar, it's okay, kita mulai legowo gitu ya. Sama aja nih, mungkin buat cowok-cowok pasti pernah nembak cewek kan. Nah, kalau misalnya nembak cewek udah 2 minggu nggak dikabarin, gimana? Masih terus mau dikejar kah? Gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Rata-rata sih kita buat ngeproses tuh paling lama ya 2 minggu. Kalau memang belum ada kabar, it's okay. Ada beberapa juga yang mungkin, oh ternyata dia freeze hiring gitu ya.
atau misalnya ada di talent poolin dulu gitu, that's okay. Ada juga yang kalau misalnya, oh maaf Mbak, apakah seperti saya tidak dilanjutkan, kendati begitu, saya masih berminat untuk perusahaan ini. Kan kita pasti punya ada beberapa perusahaan yang kita incar banget sih, incar banget gitu ya. That's okay, kita tetap melakukan building rapport atau saling silaturahmi lah, gitu. Oke. Lalu untuk selanjutnya ada beberapa kandidat dan aku sangat appreciate karena ini masuk ke attitude juga. Ketika dia sudah melakukan interview, dia ngechat aku gitu ya, thank you note, dan itu bikin remarkable. Soalnya kan namanya recruiter kan interview banyak banget nih gitu ya. Tapi ketika lakukan seperti ini, oh iya, tadi waktu itu sempat ada thank you note. Thank you note ini juga salah satu pengingat reminder. Tadi lo habis interview gue tahu gue oke kan, jangan lupain gue lah tanda kutip. Itu bisa jadi remindernya juga buat rekruternya. Oke, so far dari aku itu gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyain untuk di bagian tanya jawab. Baik, teman-teman mahasiswa, jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan untuk raise hand dan juga open mic-nya ya. Adakah? Ya. Baik, ini ada di chat. Contoh yang baik ya dari Wawan Setiawan. Contoh yang baik untuk follow up bagaimana? Mungkin dari Oke. segi kata-katanya, pembukanya kan pasti di WhatsApp ya. Bagaimana mungkin? Betul. Oke, thank you banget pertanyaannya Kak Waisal gitu ya. Cara contoh buat follow up seperti apa sih? Kita bisa melakukan selamat pagi Bu, Pak, Mbak, atau Kak dari perusahaan atau PT XYZ. Saya Waisal yang pada hari Senin tanggal sekian, bulan sekian sudah melakukan wawancara untuk posisi X misalnya. Saya sangat berminat untuk posisi ini sebelumnya. Apakah saya boleh tahu untuk lanjutan proses rekrutmennya sudah sampai mana? Kendati keputusan saya dikembalikan kepada perusahaan. Namun saya sangat berminat untuk posisi ini. Terima kasih. That's okay. Jadi salam, pengenalan untuk posisi apa gitu ya, kapan terakhir interview, terus kita nanyain follow up-nya seperti apa, ada appreciate-nya juga gitu ya, karena saya sangat menunggu untuk misalnya posisi ini lanjutannya, it's okay gitu ya, terima kasih. Itu oke banget sih. Makasih Kak, sangat bantu. Makasih juga Mas Faisal. Oke. Oh, thank you banget nih Kak Angelica dan Kak Josephine gitu ya. Iya. Baik, ada lagi teman-teman mahasiswa yang mau bertanya. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan nih. Oh, oke. Yosefin, silakan Yosefin. Izin bertanya terkait CV dan ketika proses interview. Ini ada 2 pertanyaan lah. Pertama itu kan beberapa loker untuk sekarang kan biasanya di dalam poster untuk pencarian loker itu dicantumkan bahwa membutuhkan pengalaman misalnya sekian tahun. Nah, ketika kita itu sebelumnya tidak punya pengalaman yang relevan dan dengan waktu yang waktu yang sesuai dengan poster itu, nah kita gimana cara kita untuk memasukkannya di CV ataupun portofolio agar kita tetap punya chance untuk masuk. Nah, yang kedua itu ketika nih misalnya sudah diterima dengan meskipun CV kita tadi belum memiliki pengalaman. Nah, ketika ditanya oleh recruiter atau HR, misalnya pertanyaannya adalah, kamu kan belum pernah atau memiliki pengalaman yang relevan di bidang ini, kemudian apa rencana kamu untuk kedepannya ketika diterima di bidang ini? Itu saja sih. Oke, sip, thank you banget Mas Yosefin gitu ya. Loker di job poster nih butuh pengalaman X tahun. Gimana yang harus dilakukan di Porto agar bisa masuk? Selama apply-nya gratis, apply aja gitu. Tapi kan kita juga bisa nulis pengalaman internnya yang sekiranya relevan gitu. Dan ada beberapa perusahaan yang memang mereka satu job posting mungkin lagi cari juga yang mediornya atau juniornya. Kita akan lakukan talent pool
gitu. Aku juga ngelakuin kayak gitu. Misalnya, oh aku lagi nyari senior, tapi tiba-tiba ada yang naruh seniorku bisa di kantorku yang sekarang yang aku butuh 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi ternyata ada yang apply 3 tahun gitu kan. Untuk saat itu memang aku lagi nggak rekrut nih senior, tapi ternyata user aku cut butuh medior. Oh iya kemarin ada tuh yang bagus, tapi nggak aku lanjutin soalnya pengalamannya kurang. Kak ini ya, aku kasih ke usernya. It's okay, selama masih gratis kan, kalau kita apply kan, apply aja nggak apa-apa gitu. Apalagi untuk fresh grade 1-2 tahun, untuk 1-2 tahun perusahaan ada yang minta ya, tapi fresh grade nggak apa-apa, itu apply aja gitu. Mungkin kalau dari Kak Eka, Mbak Eka ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Mbak Katia. Wah, lumayan ya pertanyaannya ya. Berarti udah pernah interview ya, Mas? Belum, belum. Oh, berarti ini preparation ya bentuknya ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama ya, saya izin menjawab. Jadi, kalau untuk yang pertama, boleh tidak kita apply? Jawabannya sesuai yang Mbak Katia sampaikan, tentu boleh. Tapi perlu diingat, em, kita juga harus memahami diri kita atau mengenal lebih jauh diri kita. Misalkan ya, eh, kita baru fresh graduate. Saya asumsikan semuanya yang di sini fresh graduate ya, atau pengalaman 1 tahun lah ya. Saya asumsikan seperti itu. Nah, sedangkan job posting yang kita baca gitu ya dalam job portal tersebut, mau itu LinkedIn, Jobstreet atau sejenisnya, itu um, butuhnya levelnya manager yang pengalamannya di atas 7 tahun tadi ya, seperti yang case-nya Mbak Katia. Nah, kalau saya boleh saran, boleh saja. Jadi kalau pertanyaan boleh atau tidak, jawabannya adalah boleh. Hanya saja kita harus bisa em, apa ya kita bilangnya merefleksikan kepada diri kita. Jadi kalau dia levelnya manajer atau terlalu jauh gapnya di atas 5 tahun, boleh sebaiknya ya tidak di-apply gitu. Kalau menurut saya ya, kenapa? Karena gapnya terlalu jauh. Adapun masuk database pasti biasanya cenderung minim gitu ya. Bahkan beberapa sistem ATS ketika kita apply gitu ya di posisi yang gapnya terlalu jauh, maka sistem akan otomatis reject kalau sudah pakai ATS atau sistem karena sudah di code atau di setting sesuai dengan requirement yang dibutuhkan oleh user atau perusahaan. Begitu. Tapi misalkan kita baru pengalaman 1 tahun atau 2 tahun. Kita mau apply level-level supervisor, senior officer, atau bahkan kita fresh grade tapi mau apply senior officer atau supervisor yang di mana notabene gap year untuk pengalamannya nggak terlalu jauh. Nah, itu ada potensi atau kemungkinan kita bisa dilirik. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, apply aja. Jadi kita juga harus bisa refleksi ya. Kalau misalkan baru fresh grade, tapi yang dicari atau loker yang buka itu manager up, lebih baik gak usah di-apply. Tapi kalau misalkan level yang dicari itu officer, senior officer, atau supervisor lah maksimal, itu apply aja. Karena potensi untuk kita menjadi talent pool, seperti yang Mbak Katia sampaikan, itu make sense, bisa jadi gitu. Bisa aja karena kandidatnya susah, akhirnya perusahaan dia menurunkan grade-nya, ya udah deh nggak apa-apa fresh grade, yang penting orangnya mau belajar. Bisa jadi gitu, karena segala sesuatu bisa terjadi di internal company. Yang pihak luar bisa jadi nggak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, em, kalau belum ada pengalaman relevan, gimana sih gitu ya cara untuk menyampaikan atau mungkin menuliskan gitu ya. Nah, saya bilangnya teman-teman ya, karena kita sama-sama muda. Jadi teman-teman ya atau adik-adikku semua gitu ya, bisa ini ya, bisa menuliskan pengalaman internshipnya. Atau contoh tadi saya baca ada yang apply kasir ya, kalau tidak salah ya. Itu saya anggap itu apply ya, karena tidak ada kejelasan tuh cashier itu apply for atau dia punya pengalaman cashier gitu ya. Anggaplah dia mau apply sebagai kasir, tapi belum ada pengalaman nih fresh graduate. Tapi saya pengen ya lumayan lah ya daripada di rumah gitu ya. Lebih baik saya jadi kasir gitu ya. Nah, bisa dituliskan di sana pengalaman apa saja. Contoh bendahara. Jadi bendahara di panitia. Mungkin memang istilah atau title-nya bukan kasir, tapi sama-sama menghandle duit toh, ya kan? Terus juga menghandle
orang luar juga kan gitu ya, karena kan kasir kan dia nerima uang dari orang luar seperti itu. Nah, ini teman-teman atau adik-adik bisa menuliskan itu gitu ya. Saya pernah menjadi bendahara di dalam kepanitiaan di mana saya mengkolek uang gitu ya dari anggota seperti itu. Itu bisa kita tuliskan. Nah, kalau tadi pakai metode STAR-nya, misalnya pada saat interview, kalau tadi kan ditulis ya, kalau pada saat interview seperti ini, kan tadi metode STAR ya, situation. Pada tahun 2024, saya pernah menjadi bendahara di organisasi ABC misalkan. Di mana organisasi tersebut saya bertanggung jawab untuk memegang dan mengelola keuangan yang ada di organisasi ABC. Di sana saya dituntut untuk selalu teliti dan juga mendokumentasikan semua pengeluaran yang saya miliki. Dan alhamdulillahnya selama 1 tahun saya berhasil mengemban tugas tersebut dan keuangan dapat terkontrol dengan baik tanpa adanya fraud gitu. Jadi itu cara menjawab gitu. Jadi meskipun kita tidak punya relate posisi yang sesuai dengan apa yang kita apply, tapi kita punya pengalaman di organisasi atau di tempat internship atau di forum-forum atau kelompok ya tertentu yang sekiranya bisa support pengalaman kita itu bisa. Mungkin itu semoga bisa menjawab ya, Mas. Sekian dari saya. Silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan mahasiswa? Kalau nggak ada mungkin saya ya. Saya ingin bertanya mungkin ya. Mungkin teman-teman mahasiswa kalau ada terlewat. Terkait pengalaman, tadi kan boleh magang. Nah, kebetulan kami itu ada mata kuliah magang. Itu wajib. Nah, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam CV? Itu kan, maksudnya magangnya itu bukan karena biasanya kan kalau masih itu magang di liburan semester atau apa gitu kan atas kemauan pribadi. Tapi ini karena memang salah satu mata kuliah wajib gitu. Apakah itu bisa dimasukkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ini Kak, bagaimana sih untuk ketika kita interview mempersiapkan diri? Tadi kan praktis gitu ya. Berlatih sehingga bisa karena terbiasa. Nah, terkait ini penggunaan atau misalnya penguasaan bahasa asing. Nah, sampai selevel apa sih mestinya harus dipersiapkan oleh teman-teman ini sehingga ya untuk seleksi awal itu bisa terjaring seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Katia dulu. Maaf, suara saya apakah terdengar? Halo, iya, oke. Suara saya apakah terdengar sekarang? Terdengar, terdengar. Terdengar ya. Baik, untuk yang pertanyaan pertama adalah keren banget nih dari Universitas Palangkaraya sudah memberikan kewajiban buat teman-teman. Betul. Nah, untuk magang itu sangat-sangat bisa dimasukkan gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah magang itu jadi nilai jual banget nih khususnya untuk fresh grade. Kita bisa pakai yang tadi aku ceritain, saya ceritakan gitu ya. Apa sih yang kita lakukan? Gunakan active verb-nya atau kata kerja aktifnya gitu. Dan skill yang didapatkan atau yang skill yang teman-teman punya ketika melakukan di sana itu seperti apa? Let's say penyuluhan. Kalau udah pernah melakukan penyuluhan ke petani misalnya atau misalnya ke UMKM, berarti kan communication skill. Nah, hal-hal seperti itu sangat-sangat bisa ditambahkan. Karena itu akan jadi teman bekal-bekalnya teman gitu ya, bekal teman-teman. Selanjutnya untuk yang kedua ya, Bu Anina, maaf boleh tolong diulang yang kedua tadi saya nyatet. Terkait ini ya, apa penguasaan bahasa asing Oh, ya? penguasaan bahasa asing. Oke, untuk penguasaan bahasa asing sebenarnya dikembalikan ke kebutuhan perusahaannya pada saat itu. Gitu. Kalau misalnya memang untuk perusahaan luar negeri itu minimal di C1 biasanya. B2, C1, paling bagus kalau udah ke C1, Professional Working Proficiency gitu. Kalau pengalaman aku dulu waktu di perusahaan asing, memang harus sampai ke C1 karena bahasa-bahasa yang dipakai pun udah bahasa teknikal gitu. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan di Indonesia, khususnya masih yang kayak let's say BUMN, BUMC itu that's okay gitu ya untuk level conversational dia masih oke
kayak gitu. Tapi ketika semakin teman-teman jenjang karirnya semakin tinggi, maka kebutuhan untuk melakukan bisa bahasa asingnya akan semakin tinggi juga. Karena ada beberapa seminar gitu ya, mereka pasti pakai istilah-istilah asing kayak gitu. But untuk fresh grade di A2, kalau udah sampai ke B1 itu udah oke banget gitu ya untuk bagian conversationalnya. Kurang lebih seperti itu Bu Alina gitu ya. Atau dari Mbak Eca kalau ada yang mau ditambahkan juga boleh. Paling izin menambahkan pertanyaan yang kedua ya Bu Arina. Kalau yang pertama clear ya Bu. Tulis aja pokoknya. Aja. Justru kalau bisa pamer, kita pamerin semua skill kita. Tapi ingat maksimal 2 halaman ya, jangan panjang-panjang. Oke, jadi kalau bahasa asing, kalau menurut saya di tengah persaingan global seperti ini, memang benar depend on dari kebutuhan organisasi atau company-nya. Apalagi PMA ya, gitu. Kayak East West Seed Indonesia itu adalah PMA dari Belanda ya Bu Arina. Jadi memang dituntut untuk bisa minimum conversation dalam bahasa Inggris. Tapi apakah tim lapangan kayak produk promotion, produk promotor ya di lapangan, field inspection yang ketemunya petani perlu nggak bahasa Inggris? Ya tentu enggak ya. Kalau petani kita ajak ngomong bahasa Inggris kan ini juga gitu ya, bingung merekanya malah gitu. Malah kalau bisa bahasa daerah itu malah jadi nilai plus. Ya, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Kalimantan, Banjar, dan sebagainya gitu. Ketika ditempatkan di daerah tersebut, itu malah jadi poin plus gitu ya, karena petani akan lebih happy gitu ya. Jadi, kalau penggunaan bahasa asing sebenarnya depend on, tapi kadang dites nggak? Beberapa perusahaan internasional atau asing, biasanya mereka cuma pengen tahu sejauh mana keberanian kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Mereka tidak menuntut, khususnya perusahaan pertanian yang pegang lapangan ya, karena mereka tidak menuntut untuk berbicara langsung dengan orang asing, seperti itu. Jadi, perlu nggak? Perlu, tetap perlu. Kita harus belajar bahasa asing ya, gitu ya. Karena kan kalau kita nanti naik level jadi manajer kan nggak mungkin kita mau di level bawah terus ya teman-teman dan adik-adikku pasti ingin terus level up, grow up. Kalau bisa jadi direktur bisa suatu saat nanti gitu ya ketika sudah sekian tahun berpengalaman. Nah, perlu nggak bahasa asingnya? Perlu. Karena kita akan presentasi pada pemegang saham, kepada eh, CEO gitu ya yang bisa aja dia orang asing. Jadi bukan berarti tidak dibutuhkan saat ini kita tidak mau belajar, tidak, tapi tetap harus bisa secara basic gitu ya, tetap harus belajar. Sulit nggak untuk interview dalam bahasa Inggris? Enggak kok. Sebenarnya menurut saya ya, interview itu by template banget. Interview itu by template. Kenapa? Karena pertanyaannya dari dahulu sampai saat ini itu sama. Hanya saja cara atau kalimatnya itu kadang bisa berbeda. Yang perlu kita pahami apa? Kalimat aktifnya aja. Jadi mau nggak mau kita harus minimum hafal, dihafal dulu deh. Kan pertanyaan bisa lah ya kita pakai chat GPT ya, atau pakai Gemini ya, dibuatkan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang muncul untuk posisi ini gitu, beserta jawabannya gitu ya. Nggak apa-apa, dihafalin aja gitu ya. Minimum perkenalan diri deh, gak apa-apa dihafalin aja. Tapi setelah dihafal dipahami setiap kata-katanya. Jadi meskipun grammar kita berantakan, bolak-balik, gak apa-apa. Yang penting kita sudah paham pertanyaannya. Yang paling penting itu paham pertanyaannya sih. Meskipun dihafal, tapi kalau kita nggak paham, ya nanti jawaban sama ininya nggak nyambung gitu ya. Jadi harus tahu gitu. Tapi bisa dihafal ya, itu yang paling mudah sih. Dan itu yang banyak dilakukan oleh dulu ya, rekan-rekan saya dulu waktu dia masih fresh grade. Jadi dimulai dari menghafal, kemudian dipahami, terus dilatih. Dan lama-lama ketika ada interview, kok kamu lancar banget sih interview bahasa Inggris? Ya kan dari dulu sampai sekarang pertanyaan itu-itu aja. Gitu ya. Jadi em, apa ya, paling nggak kita bisa menjawab gitu. Tapi kita juga harus jujur gitu, bisa, tapi mungkin nggak perfect gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak mau belajar atau stop sampai di situ karena pekerjaan tersebut tidak membutuhkan kualifikasi bahasa Inggris. Mungkin itu tambahannya Bu Arina. Iya, baik, terima kasih. Jadi tipsnya adalah tetap berlatih ya, karena itu akan
istilah itu membuat lidah kita tuh terbiasa gitu kan dan tidak grogi gitu kan. Biasanya kalau interview itu tuh groginya tuh luar biasa. Ini mungkin di kolom chat ada beberapa CV yang ya kurikulum vita yang sudah diberikan oleh mahasiswa. Ini bagaimana Kak, apakah kita bahas saat ini atau nanti setelah sesi break room, Gih? Boleh tahu Bu, break roomnya jam berapa? Break roomnya kita jam berapa Bu Nanda? Jam jam 9 ya? Jam Ya, 9. di jam 9 sampai 9.30. Ya. Oke, 9 sampai Mm-mm. 9.30. Mungkin gini Bu, kita bahasnya Mbak Katia udah download semua CV-nya kan ya? Ya, sudah download. Oke, jadi nanti di setiap room kita bahas aja Bu, karena saya nggak tahu nih orang-orang ini di mana. Atau Ibu Oh tahu ini iya. orangnya yang mana? Itu sih. Jadi kita nggak apa-apa ini buat sampel buat teman-teman. Baru habis itu yang mau mencoba berlatih boleh, tapi kalaupun misalkan yang bersangkutan malu-malu, belum siap untuk latihan nggak apa-apa, kita nggak paksakan. Seperti itu. Baik. Baik, mungkin sebelum kita beralih ke break room, saya izin menyapa dulu. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Zafrullah Damanik. Beliau merupakan wakil dekan dari bidang akademik. Eh, ya, Selamat pagi, Bu Arina ya, semuanya. selamat pagi Bapak. Ya, mungkin nanti Bapak Damanik akan apa namanya memberikan seperti closing mungkin ya nanti di akhir bagaimana mungkin harapan dari pihak fakultas gitu ya terhadap impact gitu ya dari kegiatan ini. Baik, mungkin kita lanjut ke sesi break room. Ini teman-teman mahasiswa sudah dibagi ya menjadi 2 kelompok ya. Silahkan teman-teman memasuki room sesuai dengan yang sudah dibagikan oleh panitia. Ini bagaimana operator apakah sudah siap break roomnya? Sudah ya. Mungkin untuk Mbak Eka di room pertama dan untuk Mbak Katia di room kedua, nggih. Mungkin kita terakhir sebelum penutupan dari Mbak Katia dan Mbak Eka selaku narasumber dan juga coach tadi yang membimbing sesi break room untuk menyampaikan kesimpulan atau misalnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertajam gitu untuk adik-adik mahasiswa sehingga bisa menjadikan sebuah memori yang baik gitu untuk persiapan menuju kehidupan pasca kampusnya. Baik, mungkin lebih ke closing statement juga ya Mbak Arina gitu. Mungkin untuk teman-teman di sini udah satu langkah lebih deket nih untuk mendapatkan pekerjaan yang udah hadir gitu. Itu udah satu langkah banget lebih dekat gitu. Dan tentunya tadi kita udah ngebekelin nih ada beberapa kiat-kiatnya di internet tuh juga udah banyak gitu. Dan kita juga appreciate buat teman-teman yang udah ngasih CV gitu. Mungkin waktunya agak mepet ya, that's okay. Ini dari tanggung jawab aku, nanti aku akan kirimkan CV-nya balik dengan komen-komenku gitu. Dan selanjutnya balik lagi adalah berlatih. Kita nggak akan pernah sempurna, itu make sense banget. Tapi teman-teman bisa berlatih. Dan di sini tuh teman-teman kan pasti solid ya, sayang sama teman-temannya. Teman-teman bisa ngelakuin simulasi gitu ya, bareng-bareng gitu. Dan pertama adalah apresiasi juga untuk teman-teman serta panitia yang udah membuat acara ini. Mungkin kalau dari saya seperti itu secara singkatnya. Dari Mbak Ece, mungkin. Oke, oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi mungkin kalau dari saya mohon maaf dulu. Tadi yang udah daftar lewat Bu Arina belum sempat kita coba semua ya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau mau cari waktu saya kosong Sabtu depan maybe gitu ya. Mau tinggal set aja Bu Arina. Tadi yang udah daftar 101 nanti tektokan lagi bisa gitu. Karena saya ngerasa janji gitu. Oke, Oke, jadi kesimpulan dari saya adalah yang pertama, riset dulu. Jadi ini merangkum ya. Jadi dimanapun nanti adik-adikku, teman-teman semua mau melamar kerja, pastikan sudah meriset dulu kalian apply di mana, posisinya apa. Jangan kosong, ya. Jadi kalau ditanya tahu nggak tentang PTA? Oh iya tahu gitu. Tapi kalau nggak tahu gimana jawabannya gitu ya. eh Jawab aja tak setaunya. Tapi kalaupun misalkan nggak sempurna, jangan ditambah-tambahin.
gitu ya. Jadi mohon maaf saya belum tahu. Jadi sebaiknya teman-teman mau dimanapun nanti melamar kerja gitu ya, pastikan meriset dulu ya, jangan kosong. Baik itu posisinya maupun perusahaannya. Kemudian siapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan klasik. Contohnya seperti apa? Perkenalan diri, ya kan? Organisasi, pengalaman magang. Itu sepertinya pertanyaan klasik ya teman-teman, pasti ditanyain. Intinya apa yang kita tulis pasti ditanya lagi. Karena mereka mau mengkonfirmasi, benar nggak kamu yang bikin? Jangan-jangan nitip temennya gitu ya, copy paste ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman dan adik-adik semua menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan klasik. Minimal itu 5 atau 10 pertanyaan lah. Jadi kalian udah tahu pasti ditanyanya ini deh, pasti ditanyanya itu deh gitu. Jadi udah preparation. Kemudian yang terakhir seperti yang Mbak Katia sampaikan, latihan ya. Kita bukan robot gitu ya jawabnya. Satu dua kalimat gitu ya, satu kalimat aja udahlah jawabannya, nggak mau panjang-panjang, saya mah introvert gitu ya, nggak gitu juga gitu ya teman-teman adik-adikku gitu ya. Jadi tetap harus latihan ya, jangan robotik, jangan kaku pada saat menjawab. Lempar senyum, jangan tegang, jangan panik gitu ya. Waduh, ditanya ini gimana dong jawabnya gitu ya. Jadi pastikan kita tetap tenang, tadi tarik nafas ya. Eh, dan kalau paling penting baca doa. Minta restu kedua orang tua. Insya Allah lancar. Oke, itu aja mungkin catatan dari saya, Mbak Rina. Terima kasih. Iya. Baik, dengan berakhirnya sesi closing statement dari kedua narasumber, berakhir pula apa namanya rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya secara pribadi dan juga secara institusi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber. Insya Allah, jika ada umur yang panjang dan juga kesempatan yang lain, kita bisa bekerja sama kembali ya. Insya Allah, karena ini masih skupnya program studi, kita masih ada skup fakultas. Jika mungkin di sini ada Pak Wadek yang bisa ini apa namanya, oh bisa nih gitu ya, Mbak Eka dan Mbak Kati yang ngisi lagi di Palangka misalnya kan, luar biasa. Baik, eh, baik untuk kegiatan selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita, kepada Ibu Nanda, dipersilakan.